Kemenangan penting yang diraih Barcelona atas Real Madrid dalam laga panas El Clasico menjadi sorotan utama di dunia sepak bola. Hasil tersebut tidak hanya menegaskan dominasi Blaugrana dalam pertandingan bergengsi itu, tetapi juga secara praktis membawa mereka semakin dekat dengan gelar juara La Liga musim ini. Performa impresif Barcelona pun menuai banyak pujian. Salah satunya yang cukup mengejutkan datang dari legenda Real Madrid sendiri, Toni Kroos. Dalam sebuah wawancara, Kroos mengungkapkan kekagumannya terhadap mentalitas dan gaya bermain Barcelona di bawah asuhan pelatih baru, Hansi Flick. Ia menilai, Blaugrana bermain dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut. Mereka terus bermain, seolah tak terjadi apa-apa. Tidak ada ketakutan dalam cara mereka bermain, ucap Kroos. Menurut Kroos, perubahan besar dalam tubuh tim terjadi sejak Flick menggantikan Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala. Juventus secara resmi mengumumkan kemitraan sponsor terbaru dengan dua brand ternama, Jeep dan Visit Detroit, yang akan menghiasi seragam tim mulai musim depan hingga 2028. Kedua merek ini akan menjadi sponsor utama di bagian depan jersey, menggantikan kekosongan yang terjadi sepanjang musim ini. Kehadiran Jeep bukanlah hal baru bagi Juventus, karena perusahaan otomotif tersebut pernah menjadi sponsor utama klub selama lebih dari 10 tahun. Namun, kerja sama kali ini terasa lebih spesial, karena melibatkan Visit Detroit, yang menjadi mitra destinasi wisata pertama dalam sejarah Serie A. Kerja sama ini mencakup tidak hanya tim utama pria, tetapi juga tim wanita Juventus. Dalam pembagian tampilannya, Jeep akan tetap menjadi sponsor utama di ajang kompetisi Eropa, sementara Visit Detroit akan tampil di pertandingan domestik. Kontrak ini memiliki nilai yang sangat menguntungkan, dengan total mencapai 69 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Manchester United terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan, meskipun berhasil menjuarai Liga Eropa. Final Liga Eropa yang akan digelar di San Mamés pekan depan, mempertemukan United dengan Tottenham Hotspur, dan pemenangnya otomatis berhak atas satu tempat di fase Liga Champions musim depan. Namun, United berpotensi terganjal regulasi UEFA terkait kepemilikan ganda. Masalah ini muncul karena Sir Jim Ratcliffe yang memiliki 29% saham di Manchester United, sekaligus bertanggung jawab atas operasional sepak bolanya, juga merupakan pemilik klub Prancis, Nice. Saat ini, Nice berada di posisi keempat klasemen Ligue 1, yang membuka peluang mereka lolos ke babak kualifikasi Liga Champions musim depan. UEFA menerapkan aturan ketat terkait kepemilikan ganda, untuk mencegah adanya konflik kepentingan, apabila dua klub yang dimiliki oleh pihak yang sama tampil di kompetisi yang serupa. Jebolan Akademi Manchester United, Scott McTominay, pernah menjadi andalan di lini tengah, saat klub tengah mengalami masa transisi. Ketika masih dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer, McTominay kerap dimainkan bersama Fred dalam skema dua gelandang bertahan. Duet ini kemudian dikenal dengan julukan Mick Fred, yang sering menjadi sasaran kritik, karena dinilai kurang mampu meningkatkan kualitas permainan tim. Menurut Roy Keane, pasangan Mick Fred justru menjadi penghambat bagi perkembangan McTominay. Masalah Scott adalah karena ia terus-menerus diasosiasikan dengan Fred. Itu bukan pasangan yang ideal, ujar Keane dalam podcast Stick to Football. Ia menilai bahwa McTominay sebenarnya memiliki potensi lebih dari sekadar peran bertahan. Namun, sebagai duet, keduanya dinilai gagal memberikan kekuatan yang dibutuhkan di lini tengah. Kekalahan di El Clasico terbaru menjadi pukulan telak bagi Real Madrid, dan semakin memperkecil peluang mereka untuk merebut gelar La Liga musim ini. Barcelona kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin, sementara hanya tersisa 3 pertandingan sebelum musim berakhir. Secara matematis, peluang masih terbuka bagi Real Madrid, namun skenario yang dibutuhkan untuk itu nyaris mustahil. Los Blancos harus menyapu bersih semua pertandingan tersisa dengan kemenangan, sembari berharap Barcelona tergelincir di hampir seluruh laga yang tersisa. Tekanan semakin besar, karena nasib mereka tidak lagi sepenuhnya berada di tangan sendiri. Dengan situasi ini, impian Real Madrid untuk meraih gelar Liga ke-37 dalam sejarah mereka, tampak semakin menjauh dari kenyataan. Kekalahan dari rival abadi mereka, Barcelona, bukan hanya menyakitkan dari sisi emosional, tetapi juga menjadi titik balik yang menyulitkan dalam perebutan gelar. Carlo Ancelotti, belum lama ini diumumkan sebagai pelatih baru timnas Brasil, meskipun pihak Real Madrid belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Kepergiannya menandai berakhirnya masa jabatan keduanya sebagai pelatih Los Blancos. Ia meninggalkan klub dengan status sebagai pelatih paling sukses dalam sejarah Real Madrid. Ancelotti pun menyampaikan bahwa keputusan untuk berpisah diambil secara bersama-sama. Ia menerima perubahan ini dengan sikap tenang dan dewasa. Baru kemarin saya sadar bahwa saya akan berhenti di tanggal 25. Itu waktu yang tepat untuk berubah, tidak lebih, ujarnya sambil tersenyum. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan klub tetap baik. Ancelotti mengaku akan selalu menyimpan Real Madrid di dalam hatinya, bahkan setelah masa kepelatihannya berakhir. Saya tidak pernah memiliki masalah dengan klub, dan saya yakin tidak akan pernah ada, tegasnya. Ini adalah klub yang kami simpan di dalam hati, dan akan terus berada di sana setelah semua ini selesai. Liverpool dipastikan harus melepas Trent Alexander-Arnold pada musim depan. Sang bek tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir di penghujung musim ini, sehingga ia akan meninggalkan Anfield. Kehilangan Alexander-Arnold merupakan pukulan berat bagi Liverpool, mengingat perannya yang krusial sebagai bek kanan andalan dalam beberapa musim terakhir. Untuk mengantisipasi kepergian tersebut, The Reds bergerak cepat mencari pengganti. Salah satu nama yang tengah dibidik adalah Jeremy Frimpong,
bek kanan milik Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Mirror, Liverpool sudah menjalin kontak awal dengan pihak Leverkusen terkait kemungkinan transfer Frimpong. Nilai transfer sang pemain diperkirakan berada di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Kans Liverpool untuk merekrut Frimpong cukup besar, terutama karena kepergian Xabi Alonso dari posisi pelatih Leverkusen bisa mendorong Frimpong untuk ikut meninggalkan klub. Tierney Reijnders menunjukkan performa impresif dalam 2 musim pertamanya bersama AC Milan. Di musim ini, gelandang asal Belanda tersebut telah mencatatkan 10 gol dan 5 assist dalam 35 pertandingan Serie A. Penampilan gemilangnya itu menarik perhatian Manchester City, yang melihat Reijnders sebagai calon pengganti Kevin De Bruyne di lini tengah. Menurut laporan dari The Athletic, ketertarikan Man City terhadap Reijnders cukup serius. Klub asal Inggris itu disebut sudah mulai menjalin komunikasi awal dengan AC Milan terkait kemungkinan transfer sang pemain, meski belum ada penawaran resmi yang diajukan. Masih dari sumber yang sama, AC Milan dikabarkan siap mempertimbangkan jika ada tawaran menarik, dan mereka disebut memasang harga awal sekitar 55 juta pound. Reijnders memang menjadi salah satu incaran utama Manchester City, namun bukan satu-satunya. Klub asuhan Pep Guardiola itu juga mengincar Florian Wirtz sebagai opsi lain untuk memperkuat lini tengah mereka. Arsenal dikabarkan akan melakukan belanja besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal London ini ingin memperkuat tim guna bersaing merebut gelar juara musim depan. Salah satu target utama mereka adalah mendatangkan penyerang tajam, dan nama Victor Gyökeres muncul sebagai kandidat utama. Striker asal Swedia itu disebut-sebut sebagai prioritas transfer Arsenal. Bahkan, klub telah menyiapkan tawaran kontrak menggiurkan untuk membujuknya kembali ke Liga Inggris. Meskipun belum ada penawaran resmi yang diajukan, Arsenal disebut sudah menyiapkan kontrak dengan gaji sekitar 200.000 pound sterling per minggu. Sporting Lisbon dikabarkan bersedia melepas Gyökeres dengan harga 60 juta pound sterling, yang bisa membuka jalan kembalinya sang pemain ke Inggris. Penyerang berusia 26 tahun itu sebelumnya bermain untuk Coventry City serta Brighton, dan kini telah mencetak 95 gol dalam 100 penampilan bersama Sporting. Xabi Alonso, yang dalam waktu dekat akan resmi menjabat sebagai pelatih baru Real Madrid, dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memperkuat skuadnya di berbagai lini, termasuk sektor pertahanan. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incarannya adalah William Saliba, bek tangguh milik Arsenal yang saat ini dianggap sebagai salah satu pemain bertahan muda terbaik di Eropa. Namun demikian, pihak Arsenal tetap merasa tenang dan percaya diri mengenai masa depan Saliba. Klub yakin bahwa sang pemain merasa betah dan bahagia di London Utara, serta tidak memiliki niat untuk meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas ini. Selama 3 musim terakhir, pemain berusia 24 tahun itu mengalami perkembangan signifikan, dan berhasil menjadi tulang punggung pertahanan The Gunners. Peran pentingnya dalam menjaga kestabilan lini belakang, membuatnya menjadi salah satu aset paling berharga yang dimiliki Arsenal saat ini. Harry Kane akhirnya merasakan manisnya gelar juara setelah 15 tahun berkarir tanpa trofi. Striker andalan timnas Inggris itu sukses mengangkat trofi Bundesliga bersama Bayern Munchen musim ini, sebuah pencapaian yang menandai gelar besar pertamanya sejak memulai karir profesional. Momen ini tentu menjadi titik penting dalam perjalanan panjang Kane sebagai pesepak bola. Namun bagi Son Heung-min, mantan rekan setimnya di Tottenham Hotspur, satu gelar saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas dan pencapaian yang semestinya diraih Kane. Pemain asal Korea Selatan itu menilai bahwa Kane memiliki level permainan yang sangat tinggi, dan kontribusinya di lapangan layak mendapat lebih banyak pengakuan dalam bentuk trofi. Satu trofi tidak cukup untuk Harry, ujar Son. Ia juga yakin bahwa ini baru permulaan, dan Kane masih memiliki banyak peluang untuk menambah koleksi gelarnya di masa mendatang. Bruno Fernandes tampil sebagai pemain kunci bagi Manchester United musim ini, berkat kontribusinya yang stabil dalam mencetak gol dan menciptakan assist. Tanpa kehadirannya, performa Setan Merah di Premier League diyakini akan jauh lebih menurun. Perannya sebagai playmaker sekaligus pemimpin di atas lapangan, menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Namun menurut Ali Mikoist, hanya sedikit tim elit seperti Real Madrid, yang memiliki daya tarik cukup besar untuk membuat Fernandes mempertimbangkan hengkang dari Old Trafford. Namun, faktor usia yang telah menginjak 29 tahun, serta nilai transfer yang tinggi, bisa menjadi penghambat bagi klub seperti Madrid, apalagi mereka sudah memiliki banyak pilihan di sektor gelandang. Sementara itu, kemungkinan Fernandes pindah ke Arab Saudi dinilai juga sangat kecil. Mikoist menegaskan bahwa levelnya masih terlalu tinggi untuk meninggalkan Eropa saat ini. Barcelona sebelumnya cukup yakin dapat mengamankan jasa Wojciech Szczęsny. Kiper asal Polandia itu dikabarkan hampir menyetujui kontrak baru dalam waktu dekat. Namun dalam beberapa hari terakhir, situasinya berubah secara signifikan. Szczęsny kini menunda kepastian terkait masa depannya, dan mengaku membutuhkan waktu untuk berdiskusi bersama keluarganya sebelum mengambil keputusan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin kembali mempertimbangkan untuk pensiun. Barcelona pun tak ingin mengambil risiko, dan mulai mempertimbangkan alternatif lain. Alih-alih langsung bergerak di pasar transfer, klub Katalan tersebut memilih pendekatan berbeda. Mengingat tekanan dari aturan financial fair play, mereka memutuskan untuk tidak melakukan pembelian baru. Sebagai gantinya, Blaugrana akan mengandalkan pemain dari dalam skuad atau akademi sendiri sebagai solusi jika Szczęsny batal bergabung. Keputusan ini telah melalui pembahasan bersama manajemen klub dan disepakati sebagai langkah strategis klub.
Gianluigi Donnarumma, menunjukkan performa impresif sepanjang perjalanan PSG menuju final Liga Champions musim ini. Meski hanya membukukan 11 clean sheet dari 38 laga di semua ajang, kontribusinya di pentas Eropa sangat krusial. Ia menjadi tembok kokoh, yang menggagalkan upaya Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Penampilan solidnya di bawah Mistar, menjadi kunci keberhasilan PSG melaju ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 5 tahun terakhir. Aksi gemilangnya itu kembali membuat namanya diperbincangkan, dan dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia oleh para penggemar dan analis sepak bola Eropa. Berkat pencapaiannya tersebut, Donnarumma disebut tengah diminati oleh klub Italia, Inter Milan. Klub tersebut dikabarkan siap menawarkan gaji sebesar 9 juta euro per tahun, apabila sang kiper tersedia secara gratis tahun depan. Menurut laporan Football Italia, peluang Inter untuk merekrut Donnarumma sangat bergantung pada status kontraknya bersama PSG. Juventus terus berusaha merombak komposisi timnya, menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Salah satu fokus utama mereka adalah sektor penyerangan, mengingat kemungkinan hengkangnya Dusan Vlahovic yang kian besar. Sejumlah penyerang papan atas mulai dikaitkan dengan klub tersebut, termasuk Jonathan David, yang kontraknya bersama Lille akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Namun, Juventus bukan satu-satunya peminat sang striker. Inter Milan dan Napoli juga dikabarkan tertarik memboyongnya. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, dari ketiga klub tersebut, Napoli menunjukkan keseriusan paling besar, dengan telah memulai pembicaraan bersama perwakilan David, dan mengajukan penawaran verbal yang cukup signifikan. Meski belum ada kesepakatan final, saat ini Napoli menjadi satu-satunya klub yang telah mengambil langkah nyata untuk mendatangkan penyerang asal Kanada tersebut. Pada bursa transfer musim dingin lalu, Hansi Flick meminta agar Pau Victor tetap dipertahankan, karena masih masuk dalam rencananya. Sang pemain pun memutuskan bertahan, meski menerima beberapa tawaran. Dan keputusan tersebut terbukti tepat, setelah ia mendapat menit bermain penting, serta menunjukkan perkembangan signifikan di tim utama. Namun, situasi bisa berubah musim depan. Barcelona disebut-sebut berniat merekrut penyerang baru, yang kemungkinan akan mengurangi peluang bermain bagi pemain akademi seperti Pau Victor. Beberapa klub La Liga, seperti Real Betis, Celta Vigo, dan Mallorca, mulai memantau situasinya. Namun, minat paling kuat datang dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Sport, klub Bundesliga itu tengah merancang proyek baru usai ditinggal Xabi Alonso, dan Pau Victor masuk dalam daftar target jangka panjang mereka. Florian Wirtz, sebelumnya dikabarkan menjadi incaran utama Pep Guardiola, untuk menggantikan Kevin De Bruyne di lini tengah Manchester City. Klub asal Manchester itu, bahkan telah melakukan komunikasi awal dengan sang ayah sekaligus agen Wirtz, Hans Wirtz, guna mempermulus proses transfer yang diprediksi akan memecahkan rekor di Inggris, dengan nilai mencapai 126 juta pound. Jika terwujud, nominal tersebut akan melampaui transfer Moises Caicedo dari Brighton ke Chelsea, senilai 115 juta pound pada tahun 2023. Namun, laporan terkini dari Bild, menyebutkan bahwa Liverpool diam-diam bergerak cepat, dan telah mengadakan pertemuan langsung dengan Wirtz. Informasi ini juga diperkuat oleh jurnalis The Athletic, David Ornstein, yang menyatakan bahwa Liverpool telah menghubungi pihak Wirtz untuk menyampaikan minat mereka. Hansi Flick resmi bergabung dengan Barcelona pada tahun 2024, untuk menggantikan Xavi yang telah diberhentikan dari posisinya. Di musim pertamanya, Flick langsung menunjukkan kemampuannya, dengan membawa Barcelona meraih gelar Copa del Rey, Supercopa de España, dan kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai La Liga. Di tengah kegembiraan itu, para penggemar Barcelona sempat merasa was-was, karena masa kontrak Flick mulai mendekati akhir. Namun, sang pelatih memastikan dirinya tidak akan pergi kemanapun. Ia menyatakan, masih menikmati pekerjaannya bersama Las Azulgrana, dan berencana bertahan setidaknya 1 musim lagi bersama tim asal Catalunya tersebut. Saya ingin tetap di Barca, setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Saya sangat senang berada di sini, ujarnya. Bologna mencatatkan pencapaian bersejarah, dengan memenangkan Coppa Italia. Dalam partai final yang berlangsung di Stadio Olimpico, tim yang dilatih Vincenzo Italiano berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Bologna ditentukan oleh satu-satunya gol yang dicetak oleh Dan Endo. Hasil ini memastikan Bologna menjadi juara Coppa Italia musim ini, yang merupakan trofi ketiga mereka di ajang tersebut, dan yang pertama dalam 51 tahun terakhir. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Milan, terutama setelah penampilan mengesankan mereka saat menyingkirkan Inter Milan di semifinal. Real Madrid berhasil menunda pesta juara Barcelona, setelah mengalahkan Real Mallorca dengan skor 2-1 dalam pertandingan Jornada ke-36 La Liga. Di laga ini, Los Blancos sempat tertinggal lebih dulu, usai Martin Valjean mencetak gol di awal pertandingan. Namun, tuan rumah bangkit di babak kedua, berkat gol dari Kylian Mbappe dan Jacobo Ramon. Kemenangan ini, membuat Real Madrid kini mengumpulkan 78 poin, dan tetap berada di posisi kedua klasemen. Meski begitu, Barcelona masih memiliki peluang mengunci gelar juara pekan ini, jika mampu menaklukkan Espanyol pada Jumat mendatang.